Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siskaria Apriliani. Dalam pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat materi mengenai perencanaan sumber daya manusia. Dalam materi ini terdapat beberapa hal yang bisa dibahas. Salah satunya mengenai teknik analisis jabatan secara spesifik. Teknik analisis jabatan sendiri adalah suatu metode untuk mengevaluasi dari hasil atau tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dalam dunia pekerjaan, dengan tujuan untuk keberhasilan dalam suatu pekerjaan tersebut, yang mana dilihat dari keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi. Teknik analisis jabatan secara spesifik ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu Job Element Method. Metode ini berguna untuk mengukur elemen-elemen penting dari suatu posisi kerja karyawan meliputi persyaratan fisik, mental, dan keterampilan, yang mana dapat mengembangkan program pelatihan dan menambah atau membantu organisasi dalam mengevaluasi kinerja karyawan. Dalam metode ini terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah identifikasi elemen pekerjaan, mengelompokkan elemen pekerjaan, mengevaluasi elemen pekerjaan, dan yang terakhir adalah menentukan persyaratan pekerjaan. Metode yang kedua terdapat critical incident technique. Metode ini adalah suatu proses penilaian kerja yang berfokus pada peristiwa penting dan juga kritis, di mana karyawan tersebut dapat berhasil atau tidak dalam mengatasi situasi yang ada dengan cara yang kritis, sebagai bahan gambaran yang lebih akurat mengenai kinerja karyawan secara objektif. Dari metode ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama adalah identifikasi peristiwa yang kritis, pengumpulan data, analisis data, dan yang terakhir adalah evaluasi kerja. Yang ketiga terdapat metode Position Analysis Questionnaire, di mana kuesioner ini dikembangkan oleh McCormick dan Mecham pada tahun 1972. Kuesioner ini menganalisis berbagai elemen jabatan melalui kuesioner terstruktur. Elemen ini terbagi menjadi 6 kategori. Yang pertama adalah input informasi, yang kedua proses mental, yang ketiga output pekerjaan, yang keempat hubungan dengan orang lain, yang kelima konteks pekerjaan, dan yang terakhir adalah karakteristik lain dari jabatan. Metode keempat yaitu fungsional job analysis, di mana metode ini dapat membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya manusia. Metode ini menggunakan 3 kategori besar yang mempresentasikan objek-objek interaksi seseorang dalam pekerjaannya, yaitu berupa data, orang atau manusia, dan barang, di mana data ini adalah suatu informasi untuk memudahkan dalam mengevaluasi suatu kinerja karyawan dalam perusahaan, di mana data ini melibatkan angka, kata-kata, dan simbol atau elemen-elemen abstrak. Yang kedua yaitu orang atau manusia, di mana manusia ini didefinisikan sebagai keseluruhan interaksi yang dilakukan seseorang dalam suatu pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu barang, di mana barang ini merupakan suatu perlengkapan dan perangkat yang digunakan untuk melakukan proses pekerjaan untuk menunjang karyawan-karyawan yang ada. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.